Nabaca dalam qauluhu law turiha. Nah, qauluhu law turiha fihi min kharijin tu'mita wa ulima mimma dzukir. Nah, wa ulima mimma dzukir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulima mimma dzukir annal madhkura fi kalamil musannifi wa syarih salatu masaila. Al-ula ma law matat fil ma'i' wa minhul ma' ba'da tarhiha fi au wuqu'uha binafsiha hayatan sawa'un fi ma nasha'at minhu aula fala tunajjisuhu 'alal masyhur. As-saniyah ma law matat fima nasha'at minhu min ghairi ikhrajiha minhu fala tunajjisuhu jazma. As-salisatu ma law turihat maitatan sawa'un fima nasha'at minhu amla fa innaha tunajjisuhu jazma. Wa baqiya rabi'atun wa hiya ma la waqa'at bi nafsiha maitatan aw alqaha rih. Wa zahir annaha la tunajjisuhu jazman walau alqaha hayatan famatat qabla al-wusul aw aksu lam tunajjis fihi ma 'ala al-mu'tamad 'inda syekhina Ramli wa syekhina Ziyadi. Diketahui dari keterangan yang telah disebut ia keterangan akan diketahui akan sesungguhnya bermula yang disebut pada perkataan pengarang dan syarih itu yang disebut itu tiga masalah. Tiga masalah. Bermula masalah yang pertama itu seandainya mati ia yaitu bangkai yang tiada darah mengalir. Seandainya mati ia bangkai mati pada cairan wa milhul ma sebahagian sabit sebagian darinya cairan oleh tapi darinya oleh artinya termasuk air. Kapan mati tanggai padu? Pasan mati ia setelah membuangnya bangkai. Mati ia setelah membuangnya bangkai, padanya cairan. Jadi si bangkai dia baru mati di cairan baru mati di cairan setelah dibuang baru dia mati Jadi buangnya bagaimana ya? Buangnya berarti hidup-hidup berarti jadi dia buang hidup-hidup lalat dia buang hidup-hidup, kemudian sudah jatuh di cairan, kemudian baru lalat itu mati ataupun nyamuk na darah nyamukan madarah bak nyamuknya berdarah kan anehnya darah danyo ipip leh darah drop aneh ataupun tidak itu kan tidak ada darah. Jadi mati, pajan mati ia setelah membuangnya bangkai, padanya cairan.
Mati setelah membuang bangkai artinya ketika dibuang dia belum mati, sudah di cairan itu baru dia mati. Atau wuqu'iha binafsiha hayatan, atau setelah jatuh ia bangkai dengan sendirinya bangkai. Jatuh ia bangkai dengan sendirinya bangkai, tiba jatuh hayatan, dalam keadaan hidup. Jadi dibuang bangkaian dalam cairan dan dia mati dalam cairan, ataupun dia jatuh dalam cairan dalam keadaan hidup. Dan mati dalam cairan binafsiha dengan sendiri. Nah, karuk terus lah ada dunia dan karuk kenan mati. Sama saja jatuh ia fima nasya'at minhu, sama saja jatuh pada ma yang berasal ia bangkai. Berasal ia daripadanya ma, ataukah la, ataupun bukan di situ asalnya, dia bukan berasal dari air. Baik jatuhnya itu binatang yang tidak mempunyai darah mengalir dan dia jatuh pada sesuatu yang dia memang berasal dari situ, ataukah tidak. Dia bukan berasal dari seperti semut, jatuh mati dia di situ. Waktu jatuh masih hidup dan sudah help hana so help tidak ada yang kasih help jadi mati. Jadi yang kibat itu masalah pertama. Jadi yang berhukum fala tunajjisuhu 'alal masyhur, maka tidak menajiskan ia bangkai yang tidak punya darah mengalir akan ia mayat, ia cairan kan. Jadi misalnya lalat kita lempar hidup-hidup, jatuh dia di situ kemudian mati kan, maka itu tidak menajiskan cairan kan. Ataupun dia jatuh sendiri, ataupun bek lalat lah hidung nya main hidung tajud hidung tadi kena mati je hinang kan. Ataupun jeruk geram dia jatuh hidup kan, sudah dalam kopi mati. Yang kibat yang atun dan bangkai kan, selain bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang, selainnya adalah najis mandu. Selainnya termasuk bangkai semut, bangkai lalat kan, bangkai apapun yang tidak punya darah mengalir, maka yang termasuk berarti benda-benda najis. Karena bangkai yang suci itu cuma 3, yaitu bangkai manusia, bangkai bangkai belalang dan ikan. Dan selainnya pun najis mandu. Jadi yang kibah mau nyojirut karohina dan lenya mati yang telah haji kan, akan yang telah haji kenapa ya tak baca yasin, yang kupu baca yasin, yang kupinya empu haba, aku mencoba baget kupi baget dia kan la tunajis ala masyhur, menurut pendapat masyhur. Begitu itu. Bermula masalah yang kedua itu seandainya mati ia bangkai yang hana darah pak mati ia pada yang berasal ia bangkai yang tiada darah mengalir, berasal ia daripadanya kiban mati ia pada yang berasal ia darinya mati min ghairi ikhrajiha min, tanpa mengeluarkannya
bangkai yang hana darah pengaliran, pane keluarkan daripadanya mana syaat, daripadanya ma yang berasal dia daripadanya ma. Tadi contoh lagi lintah. Tapi lintahnya pada ina darah haji. Kan? Contoh lagi lintah mati haji. Kan? Nggak pernah dia hidup, nggak pernah merantau. Di situ dia lahir, di situ dia besar berkeluarga, dan di situ juga dia mati. Hantu merantau. Ina lahir, ina mati. Kan? Hantu nubi dari inan, mudah kau aja. Ya hantu aja, ina mati. Yang gimana? Menyanyi kejadian Pak Lam kulah kejadian. Kulah hantru dua kulah. Kan ilam kulanya hantruk dua kulah. Na lintah mati na bata hantom pedupi lah. Da lintah nyo lintah warlock warga lokal. Jadi nyan istilah di akamsi, anak kampung sini. Lintah akamsi. Akamsi anak kampung sini. Hantam jak Malaysia, hantam je lah. Je ketika hijau. Yang gimana? Fala tunajjisuhu jasman. Maka hana menyanjiskan ia bangkai hana darah mengalir. Tapi batang lintahnya hana darah, cik lintahnya. Hana darah lintahan, darah wajib pani na darah haji. Jalan darah danyo pip le haji. Kan? Nah darah lintahan, cik lintah punya hantam je, hantam biji darahan, hijau nih, tapi menang kai pip darahan, kabinyo, yang pokoknya tembunan, yang darah kau darah raw, darah tanya wai pip dah jadi, kan, mana darah, yang kibanan, lintah kamsi. Mati na kampung ro. Jadinya hana menajiskan jasmad dengan tanpa berselisih. Bermula masalah yang kelek itu malau turihat maitatan. Seandainya dibuang ia bangkai ya hana darah mengalir. Hal keadaan maita, hal keadaan kamati. Dibuang bukan hidup-hidup tapi mati-mati. Dalam keadaan mati. Di mana dibuang? Pada ma yang berasal ia lintah. Daripadanya ma. Ataukah han. Ataukah tidak. Tidak artinya bukan dibuang pada ma yang dia berasal darinya. Kan? Jadi dia sudah mati kemudian dibuang. Apakah dibuang pada air yang dia berasal dari situ ataukah dibuang di tempat lain? Tati lam kamamano, kan? Tacok dari dua kamati, tati lam kulah kamamano, kan? Itu dibuang sudah mati. Nyampe hukum fa innaha tunajjisu jasman, maka sungguhnya ia bangkai. Itu nya bangkai itu bangkai ya hana darah itu menajiskan ia bangkai. Akan ia tapi bekma betul lah akan ia ma yang berasal dia darinya ataukah hana berasal dia dari jadi yang gitu. Enggak, jadi yang hana menajiskan adalah apabila dan rot ke roh dibuang hidup-hidup lalu dia mati di situ ataupun dia jatuh sendiri dan mati di situ, maka itu tidak menajiskan. Kan? Tapi kalau sudah bangkai, misalnya lalat sudah mati, kita lempar ke kopi swap, hanya aja jiple. Ataupun ada semut, kita ambil bangkai semut, kita lempar swap. Yang gimana? Ya jiple yang kan? Karena bangkai itu najis kecuali tiga bangkai manusia, bangkai belalang, bangkai ikan. Tapi kalau hidup-hidup kita lempar
jatuh dia di situ kemudian dia mati, maka itu tidak menajiskan. Tidak menajiskan. Tapi nya hana menajiskan khilafiyah. Yang masyhurkeun hana menajiskan. Kan? Wa baqiya rabi'atun, tersisa oleh masalah yang kamu pun tersisa oleh masalah yang keput. Masalah yang keput bermula ia masalah keput. Itu mah seandainya jatuh ia bangkai yang hana darah mengalir. Dengan sendirinya bangkai. Jatuh gimana? Pun jatuh dia kalau jatuh hidup-hidup itu masalah yang kedua kan. Dan maitatan jatuh ia hal keadaan kamati. Dia jatuh dengan sendirinya dalam keadaan sudah mati. Jadi yang kibaru keroro kamati. Jadi berarti karena faktor gravitasi ada. Tengok hijak-hijak bak binis-binisan. Aku dong, katru aja. Kan? Lainnya ada kala rui luar, ada kala rui dalam. Nyo nasib ji rui dalam tu. Kenapa bisa jatuh? Bisa jatuh dengan sendirinya. Jadi semut ini adalah bukti bahwa gravitasi itu ada. Awal kahariyah ataupun membuang akan ia bangkai yang hana darah mengalir. Membuang akan ia bangkai oleh membuang, melemparkan akan ia bangkai oleh melemparkan oleh angin. Jadi melemparkan oleh angin artinya dihembuskan angin berarti. Jadi bangkai itu dalam keadaan sudah mati dihembuskan oleh angin. Kan? Jadi jatuh dia sudah mati, jatuh dalam kopi. Itu bangkai ya, hana darah mengalir. Kan? Nyampu hukum sudah mati. Wa zahir annaha la tunajjisuhu jazman. Bermula yang jelas masalah yang keputnya jatuh dalam keadaan sudah mati, bukan karena dibuang tapi jatuh dengan sendirinya ataupun dihembuskan itu sungguhnya bermula ia bangkai yang hana darah mengalir. Itu la tunajjisuhu, tidak menajiskan ia bangkai, akan ia air ataupun akan ia ma'i, akan ia cairan termasuk bimoli itu kan. Kalau bimoli ya kena lala jadi nyampak kau nalala nya pasti rut kero kan. Jadi punya kurut kero ada masalah, cok lala pinah cerongkok je macam tapi punya cok lalat dari luar kan mati itik lambi moli yang sah. Yang kibam puhaba bimoli kan buang oleh muakai ia bimoli ataupun nyalakan lampu dengannya. Pada ketika zaman bahula mentong podip mentong pakai banyak enggak jazman dengan tanpa perselisihan. Begitu itu. Understand? Yes. Alright. Walau alqa seandainya melempar ia seorang akan ia bangkai ya hana darah mengalir. Hal keadaan dia lempar hidup-hidup. Kan? Famatat qoblal usul, lalu mati ia bangkai. Kapan mati? Sebelum sampai ke mana? Golom terubai ke mati ke teru ajai. Awai ajai ngonji. Kan kona cik kejadian kenyanan. Awai ajai ngupok. Golom upok lu ke mati. Mati baru ngupok. Jadi muna cik tidur. Awai ajai ngonurut lambi. Jadi waktu kita lempar itu kan temui baca Yasin. Yasin Quran. Inna kalau kabeh Yasin baru perut. Mena Yasin mati je.
baru rut lam I. Kita lempar hidup-hidup. Nah kejadiannya yang nak kejadiannya biasanya film India. Temu ikan surat wakia tiruk dari jurang. Ada rut lah. Temu ikan wakia. Jadi kita lempar hidup-hidup kan? Jadi dalam lintasan itu, dalam lintasannya mati, baru rut lam I. Yang gimana? Aksuhu ataupun sebaliknya. Yang gimana surah sebaliknya? Dilempar sudah mati kan? Jadi udip lah. Ya aksuhu berarti kok udip lah nih kan? Lempar mati, kemudian belum sampai di air hidup. Menaruh bayi mati lah. Ya aman, nanti mati suri. Itu nih mati suri dia. Jadi tidaknya ciana umele jika mati tidak man. Baik mungkin lagi kan mengkuasa Allah pun yang mungkin. Tidaknya cik kamatir kita lempar, kemudian kamu melam, melam, lainnya harus lagi mati dia tu mungkin kedua gua mati, mati suri akibat nikah siri. Jadi nikah siri, jadi kutukan suami nikah siri. Ya, yang kibar hukum lam tu najis fi. Jadi fikir kau udip lah. Baik kalau baru karut kemati lah. Misalnya lam tu najis ada menajiskan iya bangkai. Pada keduanya mazkur dilempar hidup-hidup lalu mati sebelum mencapai air kan? Ataupun sebalik dilempar sudah mati kemudian sebelum mencapai udah lah, berarti begitu jatuh baru dia mati. Hana menajiskan ia bangkai. Pada keduanya dua masalahnya menurut pendapat kuat. Pendapat kuat bakso, bak syekhina, bak gure kamu, yaitu Ramli, dan gure kamu tirote, yaitu Azyadi. Gak ada gure. Yang kenyan dua roh gure yang karu tapi. Maganya selaku murid pun laba agaknya ada kakaru lang gure. Kecatat nya gure nya pegah gitu, gure nya pegah nya apa ya telah ahli. Munyo kakaru gure apa ya telah kita le tulis mentong. Apa ada punya gure gitu ya. Riuh tabe dua. Atas harus lagi janji. Punya fikih emang harus ribut karena fikih itu zan dugaan kuat sehingga ihtimal ada peluang salah ada peluang benar kan. Jadi kalau sampai mata merah suara meninggi jangan lupa ada debatnya untuk ilmiah ada perlu sopan santun kan, yang perlu sopan santun untuk tasawuf medang. Maunya untuk fikihnya ada perlu sopan santun. Karena maunya sopan santun itu bintik. Ada mangga munafik agaknya ada. Kan tepu dalam akun tinggal. Kan? Tepu dalam akun tinggal. Ana sopan. Pikir saya sopan nyempah mandu man.
Jadi nyam perlu sopan santun dan mencoba bak tawajuh nyam perlu sopan santun. Nah, kan wati dengon tu apa? Nasihat lam tawajuh nyam perlu sopan santun. Nah, nyam pi punya mursyid yang pegah tapi punya khalifah tapi ro pegah. Salah we deh. Leh buka baca. Karena nasi khalifah baca ayat hantip ayat leh pui baca katalah baca ayat oleh nyanji paling raya kli paling raya moji tambihun kon tambahan ya aman minal maitatil madkurah sebahagian daripada bangkai tersebut yaitu bangkai yang hana darah mengalir itu semisal karadin, semisal kutu binatang, ataupun buktin, ataupun kutu. Kutu kiban, kutu yang terbelah oleh perutnya dalam cairan. Wa kharaja ma fihi, dan keluar oleh mama yang sabit padanya perut. Jadi mati dalam cairan, kemudian keluar isi perutnya. Atau perut kan, kayak aspal tu kan, nikel, pula aman batu bara. Jadi untuk kontraktor mati. Lah enak kutunya. Jadi termasuk si kutunya. Jadi menyoji mati atau kutuan hana darah cik je kan mati lam i yang kibana menyoji rut kero mati lam i maka jan hana menajiskan pik moja kutunya kan mati kemudian kita lempar dalam kopi kan karena adanya perlu ke vitamin bayi ya, untuk menolak copit nintim. Jadi yang banyak kau najis sampui perang. Wala yundabu khamsu ghairi dzubab. Tidak disunahkan menenggelamkan. Tidak disunahkan menenggelamkan atau membenamkan selain lalat. Lalat ya Pak. Kalau lalat disunahkan menenggelamkan. Jadi kalau jatuh lalat di situ, kan tenggelamkan dia. Kenapa itu? Karena ada hadisnya. Lalat itu salah satu sayapnya itu membawa racun, salah satu sayapnya itu membawa obat. Kan? Jadi penangkal jihad. Dan itu sudah ada riset ilmiah membenarkan haba Nabi bahwa memang lalat dan cirinya kan satu sayap bawa racun, jadi jangan ambil. Kalau diambil nak dibenamkan nyampe jile kopi ya kan udah banyak macam-macam kuman di situ. Jadi kalau mau minum lagi benamkanlah itu, benamkan lalatnya, buang kan. Buang, jangan kopi, buang. Lalatnya buang, lanjutkan kopi. Tak gendong, tak gendong. Pakan hana disunahkan karena hana makna, hana ilat. Makna karena hana ilat alladhi yang dianjurkan akan membenamkannya lalat li ajlihi karena alasannya makna, karena alasannya ilat. Bu ilat yaitu lalat itu salah satu sayapnya membawa racun, yang lain membawa obat. Kalau selain lalaknya gimana? Ya ada warik, ada riwayat bahwa lagi lalak sih. Salah satu sayap membawa racun ya lain sih. Walau hamala ma fihi hadhil maitah fi shalah. Seandainya membawa ia seorang akan yang sabit padanya oleh pesabit, oleh ini bangkai. Jadi dia bawa dia bawa roti dan
dia bawa roti, lam rotian, nasi dong sepit kamati. Yang gimana? Itu roti dia bawa sini, dia tahu kasih masuk sini roti. Kan? Ataupun lamnyo nasi dong mati lamnyo. Kan? Temayang ni. Batalat nisyabatu, ya temayang. Pakom batu. Karena syarat temayangnya adalah suci daripada najis. Sedangkan dia sudah bawa najis, yaitu bangkai. Makanya bangkainya yang ada darah mengalir, dimaafkan pada cairan. Kan bak cairannya mendong, tapi menyenyak melam temayangnya nasa temayang kan. Karena nya najis. Kaji gigi temayang kalau pernah bangkai. Jadi nah bangke tidak, bangke lalat, benar bangke tidak, bangke lalat, mengenai cek karena bangkenya ni nah, nyan payah ulang semayang, kan? Karena nyan najis. Wa mislu khalun au fakihah fiha dudun maitun. Bermula seumpamanya yang sabit padanya oleh ini bangkai. Itu seumpamanya itu cuka ataupun fakihah ataupun apel yang sabit padanya. Apel oleh sabit oleh dudut oleh ulat yang mati, ia ulat. Dan seumpama demikian ulat. Jadi bawa apel, dia sholat bawa apel, dalam apel itu dia tidak periksa. Rupanya apelnya itu ada ulat mati. Kalau itu maya udah assalamualaikum, mau dia makan apelnya, dia belah apelnya, baik kalau deh ulat mati. Tadi waktu dia sholat apelnya di sini, kan? Mati pelah itu maya pelah karena ulat dalam kemati. Yang gimana? Wudu apelnya, bayang di waktu. Enggak. Fama fi ba'di nusakhi syarhi syekhina, maka bermula mama yang sabit ia dalam sebagian salinan syarah gureh kamu. Pema nyatama daripada apa saja yang menyalahi ia akan sesuatu daripada demikian yang kadi sebutnya, bahwa batu temayang bila membawa sesuatu yang terdapat padanya ini bangkai, kan? Ataupun ulat, dia bawa buah yang terdapat ulat yang kamati, kan? Nyatama daripada mama yang menyalahi ia akan sesuatu daripada demikian mankur. Itu ghairu mustaqim, itu tidak benar. Ia yang menyalahi. Jadi pepe yang terdapat dalam sebagian salinan gureh kamu, salinan syarah gureh kamu, yang menyalahi keterangan yang tadi sebutnya hanafah. Jadinya hanafah gimana? Hanafah je. Syarah kok syarahnya hanafah. Nusakhan salinan-salinannya yang karena salinannya kok tulis gero salin karena hanafah salin kadang. Begitu. Iya. Jadi di baruhnya tambihun taboh tu. Tak baca je tambihun. Panjang dah. Alah tak baca je baca tambihun minal ma'fu'an. Tambihun minal ma'fu'an qalilu sya'ri min ghairi mughallazin wa yu'fa minhu lirakibi wa nahwihi aktsaru min ghairi wa minhu qalilu ghubarin najisin walau min mughallazin, sebahagian daripada najis yang ma'fu'an. Ma'fu'an I'm sorry. Najis I'm sorry. Najis yang dimaafkan. Itu sedikit sya'rin, sedikit bulu.
bulu daripada selain mukhallazin, selain binatang najis berat. Binatang najis berat yaitu anjing dan babi. Jadi kalau bulu itu dari hewan yang bisa dimakan, makanya suci. Dan bulu kambing, itu bisa dimakan. Jadi kalau tercabut bulunya, makanya suci. Bulu ayam itu halal dimakan. Kalau dicabut bulu ayam hidup-hidup, maka itu suci. Beda kalau ayamnya bangkai, ayamnya mati bukan disembelih, dan nyamban tabohnya najis sama noan. Kalau dia mati tidak disembelih, yang kon najis bantabohnya. Tapi kalau disembelih, yang gimana? Suci lah. Ngongon tulung suci ya mameh kuah. Kula banyak mata mustalqian rafi'an sadarahu. Rafi'a sara rafi'a rijlaihi. Wa sadruhu mutawajjihun ila sama. Nyan bereh dah. Disembelih ayam, kemudian dia mati terlentang, dadanya mutawajjihun ila sama. Dada menghadap ke langit. Rafi'a rijlaihi. Al-keadaan ia mengangkat dua kaki. Nyan bereh dak mangga dah. Mangga kuah-kuah ngomong kan nok mangga. Ya manok lagi jatah sembelihan. Yang kibahan. Kibahan ngomong tulung ngampai ya tapi kalau sudah bangkai mati bukan disembelih jangan najis mandum. Kalau kita cabut bulunya hidup-hidup, dia masih hidup, cabut bulunya yang suci ya. Tapi kalau bulu kucing kan, kucingnya suci kucingan, tapi dia tidak bisa dimakan. Jadi kalau bulunya itu tercabut dan menempel di kain kita, karenanya bulu dari hewan yang tidak bisa dimakan, hewan suci tapi tidak bisa dimakan, ya najis bule ya. Najis. Ya. Mamonyonip iban dimaafkan qalilu sya'rin, sedikit bulu dari selain hewan najis berat. Dan dimaafkan darinya bulu bagi penunggang dan semisalnya penunggang. Penunggang keledai berarti kan. Jadi keledai itu kan haram dimakan. Jadi keledai yang haram dimakan adalah keledai kampung dan bukan keledai hutan. Kalau keledai hutan itu halal dimakan. Monyo keledai kampungnya hanya baju. Mana beda aman? Lagi manok kampung mana utun pikir sama. Beda model walaupun dua-dua manok, mandua manok. Kan? Tapi beda casing dua kan. Dimaafkan daripadanya bulu bagi penunggang dan semisalnya penunggang akan dimaafkan lebih banyak daripada selainnya penunggang. Jadi kalau dia itu penunggang keledai ataupun penunggang biral. Biralnya persilangan biral ya. Persilangan daripada kuda dan keledai. Jadi hewan kan menyodih persilangan daripada hewan yang halal dimakan dan hewan yang haram dimakan, maka hukum kepada khisah, kepada yang paling rendah. Ya rendah apa harum berarti harum baju berarti persilangannya harum persilangannya harum baju sih nyanyi kan. Jadi di kainnya itu sudah ada bulu-bulu yang kibanan hanya ada buku kan. Tidak apa-apa dimaafkan. Dan kadar dimaafkan, jumlah bulan dimaafkannya lebih banyak daripada selain penung. Wa minhu qalilu ghubari najisin walau mughallazin, dan sebagian daripadanya mafuan itu sedikit debu najis. Sedikit debu najis sekalipun debu najisnya daripada mughallazin, debu najis daripada hewan yang najis berat, hewan najis mughallazah kan.
Jadi debu dari dia itu menerpa kita. Yang gimana debu nyan apa sedikit. Kan? Karena nyan hebat tak cegah. Tapi menyola kalau kita tayamum teman. Menyola nyan payah harah kan. Tapi kalau sedikit tidak apa. Dan termasuk ma'fu'an cid qalilu dukhanin kadalik. Termasuk yang dimaafkan cid sedikit asap kibar. Kan? Asap seperti demikian. Seperti demikian asap daripada najis. Kan? Asap seperti demikian dia asap daripada najis walau mimughallazi. Hanya makna kadalik. Asap seperti demikian artinya asap daripada najis walaupun dari najis berat. Akibat asap man. Yang kejadian biasa di daerah yang bercampur muslim dan non muslim kan. Jadi kita lewat di depan orang tadi ada rumah makan Hagalung. Mau tanya asayahanya kan tapi ki haji ya. Tapi munyo di daerah Medan dan hanya mbak dipikir haji Hagalung berarti haji galung. Kita mau lah rumah makan Hagalung. Baik kalau menu pakon demana babi panggang. Menu babi panggang. Bipang. Babi panggang. Haji pakon jetna babi panggang ino. Tahu haji, nya Hagalung kan. Nyan hanya huta karena hutanya macam-macam. Huta Galung, Huta Barat, Huta Pea, pupu Huta loh. Jadi singkat bet pikir hanya haji. Haji Huta Galung. Kan? Jadi dia panggang sate babi dan asapnya kemana-mana. Nyan asapnya gimana? Asap asap dari najis. Kalau sedikit tidak apa-apa. Kan? Tapi kalau banyak nyanyi masalah. Enggak? Begitu itu. Wa minhu bukhurun tahirun. Sebagian daripadanya ma'fu'an yang dipumaah, nyata baca tajamnya. Sebagian daripadanya yang dipumaahan itu kemenyan yang suci ia. Yang sabit ia kemenyan atas api yang najis. Api yang najis seperti sirkin, seperti kotoran hewan. Jadi kotoran hewannya itu dijadikan sebagai bukan bahan bakar, kan? Jadi dibakar, kotoran hewan dibakar, sudah jadi bara, kemudian dia taruh kemenyan, kan? Taruh kemenyan. Kemenyan itu nanti dia keluarkan asap, kan? Dia keluarkan asapnya, asap dari kemenyan yang gimana? Kemenyan dibakar di atas kotoran dibakar di atas kotoran hewan. Yang gimana kemenyan? Yang termasuk dukhan. Jadi minhu kepada ma'fu'ana wa minhu sebagian daripadanya dukhan, bagian daripadanya asap itu kemenyan yang suci yang sabit di atas api yang najis seperti kotoran hewan. Kemenyannya kok suci? Karena sungguhnya ia kemenyan itu ya ma'u fayanjisu. Karena sungguhnya ia kemenyan itu mencair ia kemenyan. Maka bernajis ia kemenyan. Emang kemenyan itu suci, tapi begitu dia kena api, jika kalau kemenyan kok nggak mencair jindek, kan? Mengungkap najis kemenyan-kemenyanan, maka asap yang dihasilkan menjadi yang kibahan termasuk dukhan benar awati ya. Kan? Wa bukharun najasa bermula uap najis itu suci ya uap najis. Beda uap ngasap. Bermula ia uap najis itu sesuatu yang naik daripadanya najis daripada tanpa perantaraan narin bi ghairi wasitati narin dengan tanpa perantaraan api nyan uap kan. Contoh lagi uap-uap daripada punya bunga kok masak masak bunga nyampe asap nyan kon asap man
nyan uap. Mampu beda asap dengan uap. Monyo asap dipakai perantaraan api. Monyo uap hana perantara api. Kan? Jadi monyo asap, kalau asap itu karena dia pakai perantara api, maka berarti api itu menceraikan juzuk-juzuk daripada najis yang naik dengan asap itu. Kan? Maka jadi diskusi itu, jadi pembahasan itu kalau sedikit hana hukum, tapi kalau banyak itu bermasalah. Tapi kalau uap itu kan ada api, jadi tidak ada sesuatu yang menceraikan najis daripada uapnya. Kan? Jadi uapnya gimana? Uapnya hana najis. Nah, makanya uap najis itu suci. Karihin minat dubur. Bandingannya seperti angin daripada dubur. Duburnya jalan belakang atau jalan depan? Ini dubi angin yang jalan depan. jalan belakang. Tubit angin. Anginnya kan sebelum dia keluar melalui lubang sempitnya, jika melalui tai-tai. Jangan anginnya gimana? Najis angin, najis anginnya, najis. Apabila layat bauhu ainun, tidak diikuti oleh ain. Hanya diikuti oleh ain, nyapa ya rae. Ainun safra, ain yang kuning iya. Understand? Udah ada jawaban? Wa yu'fa an famin nahwi sabin kamajnudin, dimaafkan daripada mulut semisal anak kecil. Jadi anak kecilan dia kan selalu sering dia keluar cairan dari perut naik ke mulut. Habis dia minum ASI, dia nenek, itu bitlom iya pasti dari perut. Nah, kan air yang keluar dari perutnya kan najisnya muntahan, itu muntah. Jadi kalau dia baru mencapai dada keluarnya hana hupu, tapi kalau sudah sampai perut keluar maka itu najisnya. Babah anak mitnya gimana li cubitnya paling leh mak aja gimana cara rahan minta keran. Yang ada. Jadi yang gimana? Nyan babah ada minyak makfu'an cid, najis makfu'an. Nyan najis tapi di pemaaf. Kan? Karena masyarakat ihtirasan, payah untuk dihindari ya. Kama junun. Sama cik babah urung bungo. Urung bungo oleh pupui baju. Kan? Ji meludah kenong tema badannya. Nyan B hana pedanya. Waladi bakarin iltaqama sadia ummi, dan dimaafkan cik daripada mulut waladi bakarin, mulut anak sapi yang mengulum iya anak sapi akan puting indonya anak sapi. Jadi orang yang kalau dia punya sapi perahan, kan? Dia punya sapi perahan. Itu sebelumnya anaknya itu menyusu tadi. Jadi waktu dia mau perah payarah ile. Payarah ile puting sapi nya anak payarah ile bagaimana? Di perahi. Bukan. Jadi yang gimana? Masalah bangun mulut anak sapi ya. Karena sapi kan dia binatang mengawah biak. Kan? Itu binatang punya dua perut. Perut besar, perut kecil. Jadi itu biasanya dia habis makan itu, makanan rumput itu masuk ke perut kecil dulu, disimpan di situ. Cadangan. Kan? Biasa setelah disimpan itu dia keluarkan lagi yang dari perut itu, dia keluarkan lagi baru dia kunyah. Setelah dia kunyah kali kedua,
kan, baru masuk ke perut besar, kan. Jadi kalau sudah sampai di perut kemudian keluar lagi, yang kan najis kan, yang najis karena biar makaji sapi ya mengunyah kalon mata tepit mata aji tapi mengunyah tapi apa kan mengunyah lo man pandai makanan pandai nalungan nalungi ke bahu no kan karena ke bahu dalam perut je perut kecil apa istilah je retikulum leh pulang baru dia keluarkan lagi kamu najis babah kan banyak ya. Wa amam fadih aywanin ghairi adamiyin dan di pemaasyid daripada saluran pembuangan daripada makhluk hidup selain manusia. Pemalu hidup selain manusia, manok kah, etik kah atau pupulah. Jadi manok leh itu penairah manok ana nairah je. Ruk tema je lam kulah. Kan gaki je gleh. Kan anak manok segala macam atau tak pelihara dalam kamar kon karena manoknya lagam. Jadi uro memang ya ada manok ya adilah segala macam lenyan pudu luar. Jadi menan ke maghrib pertama pudu dalam kamar ji luar. Manok dalam. Berat tak tayang manok. Kan karut tema manoknya lam kula hantruk dua kula ilam lamnya kan yang kiwan gaki anak manok cuman nyanan saluran pembuangan jingan yang kau jika nairah kan yang kibaratnya di pemah kan tapi selain manusia makiba manusia irah ngombate kan dia istinja dengan batu itu yang di sekitar dubur itu makfuan itu najis juga tapi najis dimaafkan. Cuman kalau dia masuk ke dalam kulah airnya tidak sampai 2 kulah kan air tidak sampai 2 kulahnya najis iya karena irah pakai bate kan air najis kok habis air najisan untungna bekas-bekas jinan kan mana sah temayang bating menyata istinja temayang sah karena nyan makfuan yang makfuan yang sekitarnya mentong yang makfuan lingkaran duburnya yang lingkaran dubur itu saja yang dimaafkan kan tapi banyak kita mau lampula hanairah ini kan ngon yang kemana najis iya kan maka jinya hewan ghairi adamin makhluk hidup selain manusia dan di pemaasyid daripada rijlihi daripada kakinya hewan selain manusia dan mulutnya hewan selain manusia selama tidak bercerai daripadanya kaki dan mulut oleh pehana bercerai oleh ain najis nya biasa ada kalonnya kalon baalugan bantape laluan kan bantape laluan mi aja kita kalon jejak kaki kucing ya ada jejak kaki ya yang gimana lehoy ja mi yuno yang kiban jejak kaki ya yang di pemaah kan selama kan takalon makan hana terpisah najis sina mbak ali watija ya de mano mbak jejak kaki mi ya punya ada mano mbak jejak kaki ya maka hana kan begitu itu selama tidak bercerai daripadanya gaki dan babahnya oleh hana bercerai oleh air najis pakon di pemaah karena sungguhnya lansan itu payah oleh menjaga daripadanya hewan. Akan tetapi hanjehan. Jadi babah lagi nyancing, Jadi kalau ada kucing dia jilat-jilat, kan tangan kita dia jilat, kan? Yang gimana? Ya nampu. Enggak. Karena yang di pemaah.
Akan tetapi la budda fil hukmi bi taharati ala fami nahwi hiratin. Hanjehan pada menghukumkan dengan suci atas mulut seumpama kucing yang telah makan ia kucing, akan fa'ran, akan tikus umpamanya. Jadi kucing itu baru makan tikus dia. Kau raya klik. Makan tikus. Yang ibadah, yang babahnya berarti najis kan? Kiwan cara mangat suci ya? Hanjehan pada menghukum dengan suci atuh babah seumpama kucing maka ia akan tikus umpamanya. Hanjehan pun antaghiba muddatan, bahwa menghilang ia kucing dalam masa yang memungkinkan, antarida fiha ma'an kathiran, bahwa mendatangi ia kucing padanya masa akan mendatangi akan air yang banyak, air yang banyak. Jadi kalau kita lihat dia tadi baru makan tikus kan, jadi baru dihukum mulutnya itu suci, dia menghilang lama saja kan, kira-kira masa itu cukup untuk dia datang ke air yang banyak. Karena biasanya kucing kan di cara jib kau hijab bayi olehnya, dia jilat-jilat air kan, dia jilat-jilat air. Kalau dia jilat-jilat air kan kasuci lidah aja ya, kasuci babah aja kan. Jadi menghilang lama saya memungkinkan datang dan seterusnya kan, baru dihukum babah aja suci. Walaupun tadi sejam yang lalu kita lihat dia baru makan tikus kan, 3 go poding. Poding Mickey Mouse. Wa yufa zarqi tairin. Ya panjang kali ini. Dan dipemaah daripada tai burung pak, tai burung lam-i. Jadi ticimnya apa di pemaaf? Tapi dimaafkannya itu pada air, bukan pada baju. Jadi menyogok teman-teman, Allahu Akbar. Rut ticim. Cap. Yang gimana? Jadi nyan payah purut lagi nyongkuan peci ya. Kan? Itu kalau segera dia tahu, jatuh langsung dia tahu, itu jangan diangkat. Kalau diangkat itu sudah menanggung najis. Perut juga nyana. Kan? Langsung jatuh, jangan diangkat. Kalau diangkat itu nyangka hamal najasa kan, menanggung nyangka menanggung najis. Kan? Jadi ticim nyat najis, tapi dia menjadi makfu'an pada air. Kan? Wa ilam yakun min tuyurihi kon tuyulihi wa tuyurihi, sekalipun tidak ada ia burung itu daripada burung-burungnya air, walaupun dia bukan burung air, di burung gereja. Tapi kata mau Islam karena kayak pindah bak masjid makong kamu Allah berarti burung gereja. Kayak mau Islam kayak hidup bak masjid. Wan ba'ri nahwi syatin, dan di pemaasyid daripada daripada tai seumpama kambing yang jatuh ia tai, ia kotoran, jatuh ia daripadanya kambing, horo jatuh lam susu. Kami harus lam susu kan. Kami harus lam susu hina halbiha, ketika memerahnya kambing. Nyo cerita ji masyakai ihtiras, payah menghindar. Dia lagi perah susu nyan kambing itu naik darut baca lam susu. Nyampe pegang-pegang yang pindah je Jadi karena payah menghindari. Dan karena nyan prinsip fikihnya al amru idza daqa ittasa'. Dan sesuatu itu bila telah sempit maka menjadi lapang. Wa idza tasa'adaqa, bila lapang menjadi sempit.
Kalau dia nggak bisa dihindari jatuh dia di situ, kaku lah, kan? Petiblah mentong kan? Karena itu payah sempit, maka menjadi lapang, kan? Tapi kalau kita taruh susu di situ, tahu-tahu ada kambing lewat kemudian berak disusui, nyan, dia pakai lean, itu najis. Ini ketika memerahnya. Wa amala nahwi karshin mimma yashukul ihtiras anhu. Dan di pemahci daripada ma yang sabit ia ma atas semisal karshin. Karshinnya retikulum. Itu retikuluman. Itu perut kecil daripada binatang mau mamah biak. Kan? Karena dia ada dua perut. Itu perut itu yang orang bikin apa namanya itu? Babat atau apa itu? Kan? Itu orang kalau makan daging kan ada yang seperti handuk itu. Ini kan yang karsi kan? Babat nanti ya. Bahasa Jawa babat. Daripada ma yang sabit ia atas seumpama karsin, perut kecil, puma nyata daripada mama yang payah oleh menghindari daripadanya, kan? Jadi pupu yang terdapat pada karsin menyokenong bagoknya ada pupu kan? Wanjirati ba'arin dan di pemahci daripada jirah, makanan yang dikeluarkan, makanan yang ini jirah, ini makanan yang dikeluarkan dari karsin buno, dari karsin. Jadi cikalah menong itu sapi atau onta termasuk cik puhana onta, baksan termasuk cik kan, ataupun onta dia itu ada dua perut, onta sama cik dia dua perut. Jadi kalau dia ketika dia lagi goyang kepala kemudian itu keluar jirahnya makanan yang dikeluarkan kembali dari perut ketika dia goyang kepala itu terlempar rumput yang dia makan tadi kena di mukanya nyampah di pemah kan. Karena yang payah dihindari ya. Jirah ba'ir, jirah onta, jirahnya dibaca dengan kasrah jim. Dan di pemahsyid daripada rausis saurid diasah, di pemahsyid daripada kotoran sapi penggilingan. Jadi lemo penggilinganmu. Jadi kotoran sapi penggilingan kan? Karena orang ketika itu menumbuh gandum ataupun padi, karena waktu itu orang masih menggunakan sapi. Jadi dia kan sambil berputar sapi itu kan? Ini kontrol itu kan. Jadi kadang serpihan nah ya harus bak gandum segala macamnya gimana itu dimaafkan. Wa amma tulqihil firan, anak pakai dah konfiranda. Dan di pemahsyid daripada mama yang membuang akan iama oleh firan, oleh tikuh anak pakai dah. Tikus dalam rumah-rumah kosong kan. Jadi di rumah kosong kemudian kita lihat ada tai tikus yang ibaratnya di pemah karena yang payah dihindari atas tikusnya monyo rumah ke kosong yang itu menjadi sarang tikus. Wa in adrakahu tarfu, sekalipun menjangkau akan ia menjangkau oleh mata artinya terlihat. Beda ngon al-khatib terakhir lah. Wa mulaqi maitati nahwi dubabin wadudin ukhrija mimma i'in bi'udin au bi usbu'in marratan ba'da ukhra. Dan di pemahsyid daripada sesuatu yang bersentuhan ngon bangkai daripada seumpama lalat dan ulat yang dikeluarkan ia lalat daulat daripada cairan ngompe dikeluarkan dengan udin, dengan kayu
ataupun dikeluarkan dengan usbu, dengan jari. Enggak. Jadi lalatnya pegah uno lalat. Nah, kalau dia jatuh lalu mati, maka cairannya gimana? Cairannya apa pun, karena lalatnya makfu'an. Cairan makfu'an, pada cairan dia dimaafkan. Cuman waktu kita ambil, misalnya kita ambil pakai jari, kan? Itu kan cairan yang dimaafkan, kan? Ini jari kita kalau kita sentuh bagaimana? Lalatnya itu kita ambil, kan? Kalau mau ambil kan pakai alat, pakai jari lah kita ambil. Kita ambil pakai jari, kita ambil lalat. Yang gimana jarinya? Kan? Kita buang lalatnya. Yang gimana jarinya? Makfu'an, dimaafkan. Kan? Ataupun pakai sendok, kita ambil pakai sendok lalatnya, kita buang. Yang sendok gimana? Kalau kopinya iyalah, karena dia kan dimaafkan. Kalau pada cairan, kan? Sendok itu bukan cairan. Waktu kita ambilnya sendok buah-buahan, yang dimaafkan. Mulaki sesuatu yang bersentuhan. Yang dipemaaf. Dikeluarkan ia lalat ataupun ulaknya dari cairan, pekeh dengan kayu ataupun dengan jari. Maratan ba'da ukhra, sekali setelah kali yang lain. Sekali setelah kali yang lain artinya berkali-kali. Kita ambil, jatuh dia, terpeleset, ataupun pakai sendok, kan? Kita ambil pakai sendok, mau keluar jatuh dia, kita ambil, itu jatuhnya sendok buah-buah aja, tak pakai lo aman maknya kan, dimaafkan. Kita ambil, jatuh lagi dia, kita ambil. Enggak. Wala yadurru qu'uhu fihi ba'da faslihi anhu, dan hana pupu oleh jatuh ia semisal lalat ataupun ulat pak jatuh padanya cairan. Pajan jatuh ia setelah bercerai ia lalat ataupun ulat, ya, bercerai ia daripadanya cairan. Jadi kalau dia jatuh berkali-kali bagaimana? Kita angkat, jatuh lagi dia. Angkat, jatuh. Waktu mau ambil itu angkat, jatuh, angkat, jatuh. Kan? Yang gimana? Yang dimaafkan. Kan? Alah, panjang dong. Balik luar lah. Anak demun nak ke luar. Pai luahan wa kadza fi qaulina. Wa kadza fi qaulina najisun la yudrikuhu tarfun. Menansyid menurut sebuah pendapat. Menansyid dikecualikan. Buat sebuah pendapat, najis yang tidak terpantau, tidak teridrak ia najis. Oleh pun tidak mengidrak, tidak mendapatkan ia najis. Oleh pun tidak mendapatkan, oleh tarfun, oleh mata. Mata artinya basarun, artinya penglihatan. Jadi menancik dikecualikan daripada najis adalah najis yang tidak terjangkau oleh mata ataupun tidak terlihat oleh penglihatan. Kenapa tidak terlihat? Liqillatihi, karena sedikitnya najis. Makanya dikecualikan. Nya hana buku. Contoh seperti setetes kencing, makanya dimaafkan karena yang hana kalau tidak terlihat. Dan seperti ma ya'laku bi rijli dubab, seperti ma yang melekat ya ma. Pak melekat. Bak kaki daripada lalat. Dan pema nyata daripada najis. Jadi itu lalat dia baru hinggap di lembu, di tai sapi. Dan habis itu dia terbang
Alam iya. Alanya itu bit lo Guru ji dari lemo. Ya gimana? Ya ada pupu di puma. Kemana ji ataupun menyokaluan bagi bak kok. Yo beres dak lumlo lah buah haji no. Ai uji le, uji kah tu. Ya gimana ada pupu kan? Kan atas jangan najis. Fa innahu la yunajjisu ma ya'an lima dzukir, maka sungguhnya ia najis yang tidak terpantau mata, tidak terjangkau mata ataupun penglihatanan, itu la yunajjisu ma ya'an, tidak menajiskan ia najis akan akan cairan. Pakah nama menajiskan karena ma yang tadi disebut ya uma yang tadi disebut masyakkatil ihtiras, payah menghindari. Nyan mencoba badan pakai ke tapi dalam apa ke dalam tiga lam tambihan qultu nailuan dal qawlu azharu, berkata oleh aku, bermula ini pendapat yang dikatakan fi qaulinnya, bermula ini pendapat itu pendapat azhar. Jadi kun kata fi qaulin menancit bak tabuh menyokun fi qaulin berarti nyan pendapat rajih pemarjo. Pendapat rajih pemarjo. Pendapat pane rajih. Marjo lah lemah lah. Kalau dikatakan fi qaulin ya marjo itu lemah. Qultu, berkata oleh aku, dal qaulu azhar, bermula ini pendapat itu pendapat azhar. Dan bukan pendapat lemah. Wallahu a'lam. Dibanding mukabilnya ini pendapat. Mukabil, bermula ia mukabil itu tanat jusu ka ghairihi, bernajis. Bernajisan. Bernajis ia cairan mati ya. Bernajis. Yang bernajis ya cairannya. Ka ghairihi, seperti selainnya cairan. Itu kata mukabil. Mukabil dari pendapatnya. Tapi punya pendapatnya kada menansid dikecualikan. Wa thawbu wal badanu kal ma'i fi dzalik, bermula pakaian dan badan itu seperti cairan. Pada demikian najis yang la yudrikuhu tarfun, pada demikian najis yang tidak terjangkau penglihatan. Untuk najis ini yang tidak terjangkau penglihatan, itu bukan hanya dimaafkan pada cairan, tapi dimaafkan juga pada badan dan pakaian. Jadi contoh pakaian kita basah, lalu itu lalat dari tai sapi, baje cik. Masih basah yang kibanan, jadi nyat di pemaah ataupun bak badannya badan kita ngomer dari elem mau kena piu lengket mah aja ipol kamu keinan ya gimana. Jadi nyata masih kan begitu. Anda saya lah, pun ada tanya mana? Dia tanya bagimu, masuk tu. Wal jari karakidin, bermula air yang mengalir itu seperti air yang tergenang.
Air yang tenang, tenang ataupun tergenang, pokoknya hanaili tidak mengalir. Jadi hukum air yang mengalir itu seperti air yang tergenang. Fitanat jusihi bil mulaqah, pada bernajis ia jari, ia air yang mengalir. Ngon sebab apa bernajis? Ngon sebab bersentuhan. Jadi fikir air mengalirnya hana najis ngon sebab bersentuhan najis sih. Walaupun airnya itu sampai 2 ku, walaupun itu 2 kulah. Wafil qadim, menurut pendapat qadim, la yunajisu bila taghayyurin, tidak bernajis, la yanjisu tidak bernajis, ia air mengalir dengan tanpa perubahan. Jadi kalau jatuh najis dia air mengalir, kalau nak berubah maka hana bernajis. Kenapa? Liquwatihi, karena kuat ia jari, ia air yang mengalir. Nya aliran yang toh oleh faljiryatul lati laqahan najis, maka bermula aliran yang bersentuhan akan ia aliran oleh bersentuhan oleh najis. Alirannya bermula ia jiryah ia aliran, sebagaimana berkata ya Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, itu dorongan antara 2 tepi sungai. Dorongan antara 2 tepi. Dorongan antara 2 tepi sungai. Dorongan yang toh, dorongan fil ardi, pada lebar, jadi tepi sungai. Aliran itu yang mana? Aliran ini yang melebar, bukan yang memanjang ke sana. Jadi dia satu aliran ini yang melebar ini. Jadi jatuh tai di seberang sini. Tainya di sini. Jadi satu aliran yang melebar ini yang jiryah, ini yang aliran. Yang kibantrut jatuh tai di seberang sana, satu alirannya gimana? Satu alirannya bernajisan. Satu aliran itu bernajis. Jadi kalau lagi jika mengambang mengikut aliran, jadi kalau dia mengambangnya gimana? Alirannya bernajis berarti. Yang di belakangnya gimana? Yang di belakangnya itu sudah disucikan oleh air yang di belakang itu. Jadi yang aliran itu saya melebar itu saja, dorongan melebar itu, itu yang satu aliran. Enggak. Begitu itu. Ya nampak itu pula. Itu dari mana kan? Alal jadid tanjisu, bermula aliran yang bersentuhan ia aliran oleh najis. Itu alal jadid tanjisu, menurut jadid bernajis ia jiryah, bernajis ia aliran. Jadinya khabar dari jiryah tu dia tu bermula aliran yang bersentuhan akan ia oleh najis, itu menurut jadid bernajis ia aliran. Wa in kana ma'un nahri aksara min qullatain, sekalipun ada bermula air sungai itu lebih banyak daripada 2 kula. Walaupun sungai lebih 2 kula, yang alirannya air aliran itu dia najis. Lianal jiryat wa intawasalat, cuman aliran itu saja yang najis, bukan yang lain. Muka belakangnya tidak, aliran itu saja yang najis, muka belakang dah. Kenapa hanya aliran itu saja? Lianal jiryat, karena sungguhnya bermula aliran-aliran itu sekalipun sambung menyambung ia aliran-aliran secara fisik, sekalipun sambung menyambung ia aliran-aliran secara fisik,
itu mutafas